Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Merdeka, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Kejawen Revolusioner. Sebuah channel yang membahas, mengupas tuntas tentang garis kehidupan anak yang lahir pada Jumat Kliwon. Bagaimana perjalanan kisah asmara, perjodohan, rejeki, dan lain sebagainya. Yuk terus ikuti video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Merdeka, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Kejawen Revolusioner. Sebuah channel yang membahas, mengupas tuntas tentang garis kehidupan anak yang lahir pada Jumat Kliwon. Bagaimana perjalanan kisah asmara, perjodohan, rejeki, dan lain sebagainya. Yuk terus ikuti video ini sampai selesai. Untuk sebelum lanjut ke pembahasan pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya untuk dukung channel ini dengan cara di subscribe, like, dan share. Sebuah tindakan yang mudah tapi sangat berguna bagi perkembangan kemajuan pada channel ini sendiri. Terima kasih. Yuk ikuti perjalanan video pada kali ini. Baiklah teman-teman sedulur dimanapun berada, untuk pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang anak yang lahir pada weton Jumat Kliwon. Jumat Kliwon memiliki nilai 14, yaitu dijumlah dari 6, artinya Jumat Kliwon 8 tambah 6 sama dengan 14. Jadi anak yang lahir pada Jumat Kliwon memulai garis kehidupan, roda kehidupannya memiliki angka 2, nilai 2. Nilai 2 di sini dianalogikan artinya biasa-biasa saja sedulur. Dalam arti biasa-biasa saja, rezekinya juga biasa-biasa saja. Keadaan orang tuanya juga biasa-biasa saja. Sepertinya seperti itu. Masalah kepandaian, karakter, sifat semua biasa-biasa saja, tidak ada yang berlebihan. Dibilang bodoh tidak, dibilang pinter tidak, normal, biasa-biasa saja. Lanjut di usia 6 ke 12 tahun memiliki angka 3. Angka 3 di sini dikatakan pecah pamor sedulur. Pecah pamor itu biasanya anaknya hiperaktif, nakal, cenderung nakal ya. Ini kan usia-usia masih remaja, masih anak-anak. Jadi di sini fenomenanya yang terjadi adalah kenakalan di masa anak-anak. Kelebihannya banyak yang suka, banyak yang seneng. Karena pecah pamor itu tadi. Pecah pamor itu seperti halnya aura dalam tubuh kita itu terpancar, memancar. Jadi menimbulkan efek orang suka dan seneng. Tapi buruknya adalah kenakalan. Lanjut di usia 12-18 tahun memiliki nilai 4. Nilai yang cukup lumayan. Biasanya di usia 12-18 tahun ini kan ketika masa-masa sekolah. Anaknya pintar, anaknya cerdas, mudah diatur, pikirannya jelas, tertata, terprogram. Lanjut di usia 18 ke 24 tahun nilainya 5. Bertambah. Di sini 5 di sini dianalogikan ketika masih zaman-zaman usia muda seperti ini, mulai-mulai lulus sekolah SMK ya. Mereka ini memiliki kerejekian yang bagus, kesempatan kerjanya bagus. Dan apabila untuk menikah, disarankan juga bagus. Karena nilai 5 di sini rezekinya bagus,
segala halnya serba bagus. Intinya seperti itu. Jadi boleh kalian menikah di usia 18-24 tahun, siklus yang sedang baik. Lanjut di usia 24 ke 30 tahun, nilai 1. Lah, di sini nilai kehancuran, nilai keburukan, nilai keramat. Dimana ketika nilai 1 ibarat lampu yang terang benderang jadi maklep, gelap gulita. Karakternya berubah, jadi pemurung. Ya, jadi pemalas, bingung mau berbuat apa aja. Ya kan? Kehilangan, kesedihan, kehancuran, semua berkecamuk menjadi satu, teman-teman sedulur. Jadi jangan heran teman-teman sedulur dimanapun berada ketika kalian dalam fase nilai 1, nilai terburuk. Ketika usaha juga sama, usahanya mables, hancur lebur berantakan. Bukan karena ada sesuatu hal yang sifatnya dari luar, dari orang-orang yang zolim, yang niat menjahili usaha kita, tidak. Tapi karena memang siklus kehidupan kita sedang jatuh di nilai 1. Lanjut di usia 30 ke 36. Ini fase kedua, perputaran kedua. Jadi satu putaran itu 30 tahun sedulur. Nah ini lanjut ke putaran kedua, 30 ke 36, kembali lagi di nilai 2, nilai yang pas-pasan. Di usia ini nilainya pas-pasan. Sekuat apapun dia mencari uang, mencari rezeki, hasilnya pas-pasan. Hanya ngepas. Kehidupannya pas-pasan, rezekinya pas-pasan, semua pas-pasan, tidak ada yang istimewa. Lanjut ke usia 36, 42. Lanjut lagi ke nilai 3, angka 3, pecah pamor. Nah, di sini pecah pamor ketika sudah menikah. Beda dengan ketika pecah pamor masih balita, masih anak-anak, hanya ditimpa rasa kenakalan. Tapi ketika sudah menikah, ini berpindah masalah, berpindah ujian. Ujiannya apa? Rumah tangga. Karena dia pecah pamor itu puber. Rasa syahwatnya, rasa gejolak jiwanya itu semakin besar. Jadi biasanya rata-rata 95% diuji dalam hubungan rumah tangga. Di usia 36, 42, anak yang lahir Jumat Kliwon, ujiannya rumah tangga. Punten, mohon maaf, kalau tidak bisa menghandle itu perceraian yang terjadi. Biasanya rata-rata seperti itu. Karena gejolak ujian dari luar, dari orang ketiga. Kita suujon saja terhadap pasangan, males, bosen, dan lain sebagainya. Intinya lebih kepada ke rumah tangga. Harus hati-hati, harus mempersiapkan diri. Nggak boleh suujon, nggak boleh curiga. Kita harus sharing satu sama lain, terbuka terhadap pasangan yang ketika nilainya 3. Lanjut ke usia 42, 48. Nilainya 4, nilai yang cukup bagus. Kembali move on, kembali bangkit. Setelah beberapa fase dari 1, 2, 3 memiliki ujian bertubi-tubi, sekarang kalian memetik hasil. Usia 42, 48 mulai kalian berkembang kembali, menginjak anak tangga kembali, mulai terbuka potensinya, mulai terbuka rezekinya, kesehatan juga bagus. Lanjut usia 48, 54, nilainya 5, bertambah bagus, bertambah baik. Manfaatkan kesempatan ini, momen ini untuk usaha, untuk berkarir. Karena ya itu tadi, hidup itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Lah inilah rumus roda kehidupan. Sering sedulur dimanapun tuh ngomong tentang hidup itu seperti roda yang berputar, lur. Tapi kalian tidak tahu rumusnya. Nah, inilah rumus roda kehidupan, ya. Ini rumus roda kehidupan. Percaya atau tidak percaya, mau atau tidak mau, pasti kalian mengalami siklus seperti ini. Khususnya inilah yang saya bacakan Jumat Kliwon. Lanjut ke usia 54, 60, nilainya 1, kehancuran, kesedihan, kegelapan, ditimpa penyakit, mulai drop, mulai lemah, kondisinya nggak menentu, bingung, banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar, ditimpa banyak masalah sekali. Usaha juga dia mengalami kebangkrutan. Usaha mengalami kebangkrutan. Awas, hati-hati. Tapi semua tenang saja, ada solusinya. Semua ada solusinya. Nanti saya jabarkan pada bab berikutnya. Jadi kalian harus mempersiapkan diri ketika masuk siklus usia 54 ke 60, jatuh di angka 1.
harus jaga kesehatan, jangan sampai boros karena nanti akan ditimpa rasa boros, kehilangan kesedihan, kehilangan orang tua, keluarga dan lain sebagainya. Intinya seperti itu, serba buruk, serba kehilangan sedihan. Lanjut usia 60 ke 66, roda yang ketiga, perputaran yang ketiga. Kembali lagi nilainya 2. Nilai yang pas-pasan, biasa-biasa saja. Semua serba normal, nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih. Lanjut usia 6672, kembali nilai 3. Pecah pamor kembali, puber kembali. Terus inilah siklus roda kehidupan anak yang lahir pada Jumat Kliwon. Baiklah teman-teman sedulur, kiranya itu saja penjelasan pembahasan tentang roda kehidupan anak yang lahir pada Jumat Kliwon. Kiranya bisa disimak, bisa dipahami. Intinya ini sifatnya tidak mutlak. Ini sifatnya tidak mutlak, masih bisa diperbaiki. Ya teman-teman sedulur semua dimanapun berada, jadikan tontonan ini sebagai tuntunan dan jangan dijadikan sebuah perdebatan. Sok monggo bagi yang percaya, alhamdulillah, bagi yang tidak, ya tidak apa-apa. Ini intinya saya hanya mensiarkan siar ilmu dan budaya. Saya hanya melestarikan budaya Nusantara, khususnya dari budaya Jawa itu sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya, kekurangan, kekhilafan, kesalahan selalu dalam diri saya. Al-Fakir, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.